Salam, selamat malam, haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami program Kasih Kristus. Kami hadir untuk memberkati setiap kita, saudara. Kami tim PDH selalu rindu ingin boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Mari saudara, kita satukan hati kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Tuhan memberkati setiap saudara yang ada dimanapun berada saat ini. Saudara, cukup di rumah saja, di tempatmu. Kita akan hadir untuk boleh menjadi berkat. Haleluya. Give thanks because He's given Jesus Christ. Jesus Christ. His because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Give thanks with a grateful. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Salam Natalia, salam Bu Ana, Tuhan memberkati. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord my God for us. Give thanks. Haleluya. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has done Jesus Christ. Give Salam Buram, Tuhan memberkati, haleluya. Penuh sukacita, haleluya. Give thanks, for He has given. I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done for us. Salam Pak Siswa, Tuhan memberkati. I am strong. Let the poor
who say I am weak, because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has done Jesus Christ, His Son. And now let the saints say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And Lord, let the Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Let the poor say I am weak, because of what the Lord has done for us. And Lord, let the sick say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say I am strong. Salam Anita, Tuhan memberkati. I am weak, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami mengucap syukur, ajar kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Walaupun keadaannya di luar hujan, tapi puji Tuhan, tim PDH tetap hadir memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. I give you my Salam Pak Joko Warsito, Tuhan memberkati. Haleluya.
every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Salam Ibu Setiorini. Tuhan memberkati. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for
every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you Christ. All that I adore is in you. Amen. Haleluya. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya. Lord, have your way in me. Glory bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh memberkatimu. Kami percaya malam hari ini rohmu bekerja mengurapi kami tim PDH. Sekalipun cuaca di luar hujan, tapi kami percaya nama Tuhan akan terus kami puji, kami sembah, kami agungkan. Karena kami hidup bukan dari keadaan situasi kondisi yang ada, tapi mata kami terus tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Urapanmu terus tercurah buat setiap kami tim PDH, juga pribadi lepas pribadi yang setia streaming sampai pada malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Sekalipun cuaca hujan saudara, tapi puji Tuhan, anak kita tetap datang ke tempat ini, yaitu putra daripada Pak Joko Warsito dan Bu Santi setia. Tadi saya sudah bilang begini saudara, ini hujannya lumayan tadi, cukup agak deras ya no. Terus tiba-tiba anak kami berdua bermunculan, luar biasa. Matur nuwun buat orang tua yang terkasih, Pak Joko dan Bu Santi yang mengizinkan putra-putrinya boleh bersama kami. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Dia. Yuk kita pujikan. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Katakan, kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji,
kami menyembah kepadamu. Katakan kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kepadamu. Cukup. Haleluya, luar biasa. Haleluya, dahsyat Roh Kudus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus selalu belajar dan belajar ya. Selalu ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Jangan mau kita ini saudara liturgi roh agamawi, tapi kita belajar membebaskan roh Allah bekerja. Biarkan roh Allah bekerja, dibebaskan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, apa yang mau kau kerjakan, kerjakan. Haleluya, matur nuwun ya Bu Santi. Luar biasa, anak wedok, anak lanang, semuanya dipakai Tuhan. Tadi saya berkata sama Mas Bagas, itu nanti Mas Dipta sama Mbak Tika, kalau sudah Tuhan izinkan dewasa, pasti berumah tangga, sudah senang saudara. Karena dari sedini mungkin diajar untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kami bersyukur punya anak-anak generasi muda yang militan seperti ini. Mari semua kita yang memiliki anak muda-mudi jangan disimpan. Serahkan kepada Tuhan. Bukankah waktu masih kecil anak-anak kita serahkan kepada Tuhan? Setelah itu untuk apa? Diekspresikan dong. Jangan sekedar respon, tapi harus diekspresikan. Menyerahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Jangan dikunci di rumah saudara. Jangan biarkan anak-anak kita tinggal dalam zona nyaman. Apa itu? Sekarang ini loh saudara, HP ini buat anak-anak kita jadi taat dan setia kepada HP. Dibolak-balik, tapi kami mengucap syukur tim PDA ini anak-anak muda, anak-anak lajang dan anak-anak gadis yang bersama kita luar biasa. Saya bangga saudara. Bahkan kemarin saudara saya katakan kepada putra daripada almarhum, anak ini nanti dipakai Tuhan jadi hambanya Tuhan. Tadi saya sampaikan juga sama Mas Bagas. Karena saya tahu saudara, generasi-generasi muda inilah yang menjadi incaran roh-roh jahat untuk dirusak. Tapi kalau setiap hari diajak bersekutu seperti ini, memuji menyembah, saudara pasti sampai dewasa nanti anak ini sudah punya bekal. Bekalnya ya ini memuji menyembah. Padahal hujan loh, kan enak di rumah toh. Kalau orang tua yang tidak tinggal di dalam hadirat Allah pasti jangan keluar nang. Dok, jangan keluar. Di rumah saja. Tidak perlu tinggal di rumah sonya nyaman. Sembari di depannya ada toples yang berisi apa? Cemilan, kongguan kata anak lanang. Sebelahnya minum kopi susu, waduh enak. Wes ndak usah kemana-mana. Wong bapakmu ini siapa? Orang yang berduit. Ibumu ini orang yang punya uang. Wes ning omah wae. Bahaya ndak usah kemana. Tapi kami mengucap syukur. Punya Allah seperti Dia yang memimpin kami kepada seluruh kebenarannya. Hasilnya buahnya seperti ini. Sungguh saya bangga punya Allah seperti Engkau Kristus, Raja damai, Raja yang memerdekakan, Raja mulia, Raja yang dahsyat, Raja yang berbeda, Allah yang senantiasa memberi saya dan saudara kekuatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya masih tentang hati. Biar bolak-balik memang harus kita sampaikan. Karena di dalam hati ini pusat dari segala macam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kemarin di dalam Amsal 4 ayat 23. Dikatakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nek hati kita nggak dijaga, hasilnya yaitu tadi.
Ndok nang di rumah aja. Hujan enak di rumah itu loh. Bapak udah berikan cemilan satu kaleng kata anak wedok. Sudah belikan wedang jahe, udah di rumah bobok. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar keluar dari zona nyaman kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita selama-lamanya menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung. Amin. Di dalam ketepatannya. Haleluya, haleluya, Tuhan baik. Mari Mas Dipta tolong bacakan dulu di dalam Amsal 12 ayat yang ke-15. Coba Mas Dipta. Minta tolong. Amsal 12 ayat 15. Iya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Haleluya. Jalan orang bodoh Lurus dalam anggapannya sendiri. itu Amsal berapa Mas Dipta? 12 ayat 15. Sebentar. Kayak yang salah Buria ini. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Haleluya. Bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan. Ayat 16 Mas Dipta. Amsal 12 ayat 16. Ya. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya ketika itu juga. Seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amin. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Gak ada untungnya saya dan saudara simpan hati yang sakit hati. Gak ada untungnya saudara dan saya menyimpan kepahitan. Bebaskan, merdekakan. Roh Allah izinkan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Jangan biarkan Roh Allah berduka cita saudara. Karena apa yang kita lakukan selalu melukai dia. Tapi bebaskan dia bekerja, berkarya, mencengkram hatimu, menawan engkau. Tahu kita ini tawanan Roh Kudus, supaya saya dan saudara senantiasa mengalami kasih setia Tuhan. Kita senantiasa di dalam kasih-Nya. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan saudara. Bodohlah yang menyatakan. Bukan. Waktu Lot ya. Saat Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot serta istrinya disuruh keluar dari kota itu. Tetapi istri Lot berat hati untuk meninggalkannya. Lalu ia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita ini harus terus fokus menatap kepada Allah di atas segala Allah. Jangan melihat kanan, kiri, depan, belakang, tapi terus fokus ke depan. Jangan lihat sesuatu, saudara, yang bergoyang-goyang di sekitarmu. Jangan dengar bunyi-bunyian di sekitarmu. Makanya saat pikiran diperbarui, kita punya pendengaran. Pendengaran kita yang secara jasmani, kuping kita kanan kiri ini loh saudara. Terus pendengaran di dalam batinia kita harus tajam. Saudara dan saya, kalau kita tidak memiliki ketajaman, firman Tuhan kemarin mengatakan, kalau kita menyimpan sakit hati, kalau kita menyimpan kepahitan, seluruh organ tubuh kita rusak. Dari hati menjalar ke ginjal, terus sampai ke seluruh tulang-tulang kita hancur, saudara. Sakit semua, yang menjadikan apa? Cuci darah, berkesinambungan, gak ada berhenti, 1 minggu 2 kali. Akhirnya menjadi seperti yang iblis mau.
bukan yang seperti Tuhan mau. Roh Kudus, di dalam kita melayani jiwa-jiwa, Roh Kudus itu menyampaikan bahwa setiap pribadi lepas pribadi yang mengalami sakit penyakit itu sumbernya dari hati. Kalau hati kita sehat, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan lewatkan 1 detik pun tanpa kita memiliki hubungan yang season pertama tadi saya sampaikan. Hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang menjadikan hati kita sehat. Tubuh kita sehat. Pikiran kita diperbarui hari lepas hari. Urapannya baru terus hari lepas hari. Dari hati ini. Berapa banyak yang konseling. Bu, saya ndak bisa tidur. Lah nek ria saudara nempel bantal blek tidur. Saudara dan saya, hati yang sehat, organ tubuh normal, peredaran darah pun normal. Seluruh organ tubuh kita, otak kita pun mengalami hari lepas hari. Mengalami apa saudara? Mengalami kasihnya Tuhan. Diperbarui, diurapi Tuhan. Sehat tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dipelihara oleh Tuhan. Makanya saudara, mari kita terus belajar. Supaya tubuh kita sehat, kita izinkan Roh Allah mencengkram, menawan hati kita. Dari hati ini sumber sakit penyakit, saudara. Kalau hati nggak beres, hati ada kepahitan, penyakit datang. Saudara dan saya, mari kita belajar. Bilang mbak Tuhan, katakan, Tuhan tawan hatiku. Tawan hatiku Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menawan hati saya dan saudara. Saat kita merelakan hati kita ditawan oleh Roh Kudus. Biarkan hati kita ditawan. Biarkan Dia yang menawan hati kita, biar lembut hati kita ini, saudara. Seperti yang Dia mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan keadaan situasi membuat kacau kita. Kalau hati ini sensitif, saudara. Penyakit hati kemarin yang saya katakan tersinggung, iri hati, cemburu, mengasihani diri sendiri, suka nelongso kalau orang Jawa bilang, saudara. Mari kita belajar. Jangan pernah kita melihat ke masa lalu seperti istri Lot. Melihat ke belakang jadilah tiang garam. Kalau kita melihat ke belakang terus, saudara, kita nggak akan bertumbuh. Berarti sakit hati ini selalu menoleh ke belakang. Makanya kita akan menjadi kuat di dalam Dia di saat kita percaya Tuhan yang menawan hati kita. Pandang terus ke depan. Allah Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Tempuhlah jalan yang rata, jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, untuk mengatasi segala problema hidup kita, saudara. Mas Dipta? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus diberinya kuasa. Orang kalau diberi kuasa masaan sakit hati. Kuasa Tuhan itu membersihkan loh, saudara. Kuasa Tuhan tidak akan bisa tinggal di dalam hati yang pahit. Hati yang pahit tidak akan menerima lawatan. Gak bisa Roh Allah bekerja. Kuasa Tuhan tinggal di dalam pribadi yang selalu berkata, silakan Roh Kudus bekerja. Engkau Raja. Kami ini hamba-hambamu, siap menjalankan perintahmu. Apa yang kau kehendaki kami akan perbuat. Karena apa yang kau kehendaki selalu memberi damai, nyaman, rasa nyaman, memberi kekuatan, menolong kami, mengeluarkan kami dari lembah kekelaman.
kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang suka menyimpang ke kanan yang ke kiri akan cenderung hatinya bercabang dan mendua. Yang season pertama tadi saya sampaikan, hati yang bercabang, hati yang mendua tidak akan pernah mengalami kasih Tuhan. Apa yang menduakan hati kita sehingga Tuhan kita kesampingkan? Tuhan itu yang memberi napas hidup loh saudara, yang memberi kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Firman dijadikan kata orang. Kata orang dijadikan firman. Kata orang dijaga sampai sedemikian. Dengan cara lebih daripada menjaga, segala sesuatunya. Yang paling penting mungkin menjagai barang materi. Saudara, sesuatu yang bisa binasa, barang-barang mungkin kita sudah mendua hati dengan cara menjagai sesuatu yang bisa binasa. Mungkin mobil kita yang mewah itu kita jagai sampai demikiannya. Atau mungkin investasi kita yang berbagai macam. Properti kita yang ada di mana-mana, dijagai dengan segala kewaspadaan. Hari lepas hari bagaimana keadaannya? Apakah sudah di ini, bla bla bla, macam-macam saudara. Hati-hati, bilang sama satpamnya begini begitu, dijagai sampai sedemikian. Tapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya engkau hidup, terpancar kehidupan yang arti hidup, yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Saudara, orang sukar untuk bisa percaya dengan firman karena mereka tidak mengenal pribadi Roh Kudus. Sukarnya untuk bisa percaya kepada firman. Makanya selalu mengalami yang namanya kesengsaraan hari lepas hari, saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, hati yang sakit, yang pahit gak akan bisa menceritakan. Tidak akan pernah bisa mengatakan Yesus itu siapa. Wong hatinya sendiri pahit, belum dibereskan. Hatinya dicengkram kuasa jahat. Bagaimana bisa bersaksi, ngalami pun enggak kok. Bagaimana mau mengalami? Hatinya sakit, dibiarkan puluhan tahun. Merana dengan sakit hati. Hidup dengan penuh kepahitan. Keluarnya pahit. Lihat setiap muka-muka, wajah-wajah yang pahit. Saudara, itu terlihat. Wajah-wajah yang mengalami kepahitan itu terlihat. Pribadinya pasti pemberontak. Pasti sakarpe dewe, saudara, hidupnya. Kesimpulan dari firman yang berapa kali hari ini kita, 2 hari ini ya, kita beritakan tentang masalah hati ini, saudara. Kita belajar dari Amsal 6, dari ayat 16 sampai 19. Ada 7 perkara yang Tuhan benci. Tolong Mbak Tika dibacakan. Amsal 6 ayat yang ke-16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang pahit menimbulkan pertengkaran. Mana ayatnya Pak Gub kemarin? Haleluya, di dalam Amsal yang kemarin. Segala macam saudara mungkin dicari dulu. Ini saya sampaikan saudara. Hati yang pahit, ya hati yang pahit, hati yang kecewa mengakibatkan kepahitan, menimbulkan seperti yang dibacakan oleh Mbak Tika tadi saudara. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Hati Tuhan saudara. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, semua ini diakibatkan dari hati yang kecewa. Jadi keluarnya seperti ini. Kan ada kita melihat pribadi. Asal kita berkomunitas dimanapun berada saudara, kita bisa merasakan, kita bisa tahu karena Roh Kudus itu memberi kita kepekaan. Ini kok pribadi, ini kok seperti ini. Ada yang harus dibereskan. Ini kami melayani juga dari keluarga. Itu ya Mbak Natalia yang selalu bergabung bersama kita yang ada di Sunter, Jakarta, saudara. Saya katakan, kalau pribadi ini mengalami banyak kepahitan, tergeletak di ruang ICU, sudah cuci darah, 1 hari ini, kemarin cuci darah, hari ini cuci darah. Saya katakan lepaskan pengampunan. Berapa banyak kita jadi bulan-bulanan roh jahat karena yang namanya hati yang pahit ini. Hati pahit keluarnya ya ini tadi di dalam Amsal 6 dari ayat 16 sampai 19. Semua saudara firman malam hari ini kita sampaikan, kuasanya melingkupi saya dan saudara. Hati yang bersukacita, hati yang dipimpin oleh Roh Allah, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang selalu memberikan dirinya untuk apa? Melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tidak pikir untung dan rugi, tapi selalu berkata bahwa Allah teramat sangat baik di dalam segala perkara, dalam penyertaannya hari lepas hari, semua karena kasih-Nya, semua karena kebesarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hari-hari ini orang datang konseling, banyak macam. Saya katakan dari hati. Hatimu harus dibereskan dulu. Semuanya itu timbul permasalahan, persoalan, pertikaian. Tidak ada keakuran di dalam hubungan kita, keluarga kita, suami, istri, anak, ibu, bapak, anak, mertua, kita bersama mertua, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, anak dengan bapak ibunya, saudara. Semua dari hati. Hati yang menyimpan kepahitan, keluarnya seperti itu, pemberontakan. Yang kita bahas kemarin ya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berakibat fatal. Berapa banyak anak-anak saat kita mengajar di berbagai tempat saudara, banyak sekali anak-anak yang kalau menurut
ilmu psikolog, anak ini mengalami autis. Ya, saya katakan saudara, sebetulnya itu masalah hatinya. Hatinya terluka. Sedari kandungan sudah dilukai. Sebenarnya saudara, kalau mau kita ceritakan tentang anak-anak ini itu, sebetulnya anak ini tuh punya kelebihan yang luar biasa. Punya daya ingat, daya tangkap dalam setiap dikasih pelajaran itu lebih baik loh saudara. Banyak mereka menganggap anakku ini autis. Kok ya kayak bangga gitu loh. Dia nggak tahu apa yang mengakibatkan anak ini seperti ini. Kembali lagi kita orang tua. Kalau anak sampai seperti itu saudara, ada pemberontakan. Mari kita kita belajar malam hari ini saudara. Untuk kita para orang tua introspeksi diri. Supaya tidak ada lagi hati-hati yang terluka. Berapa banyak saya melihat bahkan anak-anak yang memiliki prestasi yang luar biasa, tinggal di keluarga yang orang tuanya, bapak ibunya punya pendidikan tinggi, bahkan orang tuanya seorang pengajar, tapi anaknya sampai ingin mati bunuh diri. Karena apa? Hatinya terluka. Hati yang terluka mengakibatkan keluarnya seperti ada di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita para orang tua, kita belajar introspeksi diri. Kita masing-masing mengevaluasi kembali supaya kehidupan kita dipenuhi kasih kuasa Tuhan. Supaya semua itu saudara, ini Amsal 17 ayat 22. Ayo tolong dibacakan Mas Dipta. Cepat saja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa? Sudah bolak-balik firman ini disampaikan. Bahkan kita memujikan pujian ini. Tapi kok masih juga kita memilih untuk menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Saya katakan sedari saya bertobat ikut Tuhan 2001 sampai hari ini saya ditinggalkan semuanya tanpa terkecuali. Bersama anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Masih baby saudara. Yang besar sekitar umur 3 tahun sekian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar. Firman itu bukan saja menyentuh hati saya, tapi bersatu di dalam tubuh saya. Saya katakan, hei jiwaku, jangan pernah sakit hati. Apapun yang diperlakukan, apapun yang orang perbuat atas hidupmu, kamu tawanan roh, kamu milik Tuhan. Hei jiwaku, permuliakan Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Dia. Katakan bahwa engkau milik Tuhan. Itu yang saya tahu saudara. Sampai saya bertumbuh 20 tahun, saya bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Firman-Nya mengatakan jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan. Supaya kita beroleh hidup. Supaya tidak ada kepahitan di dalam hidup kita, saudara. Kita merespon segala sesuatunya dengan cara pandang Tuhan. Saat bunyi-bunyian itu mulai menyerang kita, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai merapat lebih lagi. Merapatkan diri kepada Tuhan. Berseru kepada Dia. Panggil nama Dia. Abba Father, pertolonganku datang daripadamu.
Tidak ada satupun perkara di dunia ini yang bisa melukai hatiku. Karena hatiku milikmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat saya praktekkan itu, saudara boleh melihat kasih kuasa Tuhan menyertai kehidupan saya. Yang streaming semua kenal dengan saya. Saya katakan kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan yang ada, tetapi kekristenan berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan. Mari saudara kita belajar. Tuhan, malam hari ini kami mau tinggalkan semua yang pahit-pahit itu dalam hidup kami. Kami mau buang yang pahit. Kami mau buang segala sesuatu yang mengakibatkan tulang-tulang kami menjadi sakit. Mari saudara, saya percaya apapun kata tim medis, kalau kita mulai belajar memberi pengampunan, lihat mujizat akan kau alami. Peredaran darah kita akan lancar. Tidak ada penyumbatan. Semua organ tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Kita katakan, Engkau Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Sumber segalanya itu ada di dalam hati kita. Kalau hati kita memiliki hati yang menyembah Tuhan, saya percaya saya dan saudara sehat. Saya dan saudara memiliki kekuatan. Kuasa yang powerful itu akan turun setiap waktu di dalam hidup saya dan saudara. Memiliki ketajaman. Pendengaran kita tajam. Bisa mendengar segala sesuatu. Lebih lagi pendengaran dalam ini. Rohani kita saudara. Batenia kita ini peka. Mari saudara. Saya sebagai hamba Allah mengajak setiap kita untuk bertekun di dalam kasih setia Tuhan. Rugi. Orang banyak berkata, iya saya sudah mengampuni tapi hanya di mulut. Buktinya kau masih sakit. Penyakit datang dari sini. Kalau kita mengampuni dengan segenap hati kita, seperti kita menyembah Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, kuasanya akan tercurah. Amin. Saudara dan saya, mari kita serius. Besok kita akan membahas tentang hati lagi. Saya rindu saat kita live streaming dari tanggal 18 April sampai hari ini, biar jiwa-jiwa mengalami kuasa Tuhan. Kita ini pekerja Tuhan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melakukan pengakuan dosa dengan segenap hati kita, firman itu akan memulihkan saya dan saudara. Firman-Nya mengatakan tinggalkan kepahitan itu. Ya ditinggalkan, jangan sekedar di mulut. Bu, saya nggak bisa tidur, ampuni, kasihi. Bahkan ada orang yang konseling, orangnya sudah meninggal, pun masih disimpan. Wah, dia dulu nyakiti saya. Lah orangnya sudah nggak ada pun kok ya dieleng-eleng sampai sebegitunya. Wah, saya sampai, aduh kasihan sekali engkau. Kasihan sekali sini, kasihannya Tuhan. Ini jiwa kok mesak kemen. Saudara dan saya mari tatap kepada Tuhan. Kuasanya akan melingkupi saya dan saudara. Yang terakhir sebagai penutup, besok kita lanjut lagi. Hati ini akan diulang-ulang supaya kita lebih ngerti. Hati kita buatan Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada yang chat saya. Cuci darah gagal. Dan malam hari ini cuci darah lagi, keluarga dari Mbak Natalia ya, teman dari Bu Romdona, teman kantor. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar gak enak ini. Kalau kayak begini ini, saudara, dicuci darah gak bisa, ada bakteri gak bisa masuk. Mari kita belajar. Kuasa Tuhan bekerja. Izinkan, bebaskan dia jadi raja. Jangan mau sakit hati, tapi selalu berkata, Tuhan, aku mau menyembah-Mu. Aku mau pakai hatiku untuk mengasihi-Mu dengan segenap. Saudara,
Amsal 4 ayat 21. Nanti kita akan tutup dan kita percaya besok kita akan terus belajar tentang hati ini. Amsal 4 ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. firman simpan di sini. Jangan yang pahit. Yang pahit buang. Lenyap. Potong Tuhan yang pahit, potong, relakan hati kita. Seperti carang yang tidak berbuah dipotong dan dibakar. Demikian hati yang pahit. Simpan. Ini hati itu untuk menyimpan firman, bukan apa-apa, saudara. Bukan yang lain-lain. Mari saya berdoa. Tuhan, terima kasih, ajar kami. Seperti firman-Mu ini luar biasa, Tuhan. Amsal 4 ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Kami mau simpan firman-Mu di dalam hati kami. Semua yang kotor, semua yang pahit dalam nama Yesus lenyap, keluar, dan kami mau simpan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar semua kami untuk senantiasa selalu menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Kami berdoa buat Oma yang saat ini dirawat di rumah sakit di daerah Jakarta, di Sunter sana. Kuasa-Mu bekerja. Tolong Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Pakai tim medis rumah sakit yang ada, para dokter, perawat, dan semua yang terlibat di rumah sakit itu Tuhan, dengan kasih kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Urapan-Mu juga selalu turun atas kami tim PDH. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari buang semua yang bukan firman, tapi jadikanlah firman itu raja atas hidup saya dan saudara. Simpan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam ini. Biar yang keluar selalu firman, kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati, selamat beristirahat. Haleluya, Allah kita luar biasa. Mari saudara setia dalam perkara kecil. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang hebat, perkara yang dahsyat. Mari kita angkat pujian. Adalah obat. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sanalah terpancar kehidupan. Tuhan sedang hati yang gembira. Adalah obat yang